Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara terkasih, Shalom. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia (GKO) dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas hidup kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Di akhir minggu ini kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, Roh kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya bersama rekan saya, Saudari Erniwati Hura, secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari 2 Samuel 5 ayat yang ke-25 dengan judul Tanpa Ketaatan Tidak Ada Kemenangan. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Amin. Mari kita perhatikan ayat ini. Bagaimana tindakan Daud terhadap instruksi dari Tuhan? Daud melakukan ketaatan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Apa yang Daud peroleh setelah melakukan instruksi Tuhan? Daud memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Ya, Daud seorang pemimpin. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Seorang pemimpin tahu siapa saja yang menjadi tempat ia bertanya dan diandalkan. Seorang pemimpin sadar akan keterbatasannya, titik kritisnya, juga kekuatan dan kemampuannya. Sebagai seorang raja dan kepala keluarga, Daud berdiri, mengambil tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga orang yang dipimpin dan dikasihinya. Kepemimpinan Daud, kepemimpinan yang dijalankan dengan kerendahan hati, meskipun ia memiliki segalanya. Kerendahan hati Daud nampak di mana ia selalu melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Dia bertanya bahkan dalam strategi untuk mengatasi musuh, di sini orang Filistin. 2 Samuel 5 ayat 17-25 menyingkapkan bahwa bagian Tuhan memberikan petunjuk, instruksi, dan Tuhan hadir memberikan kemenangan. Bagian Daud bertanya kepada Tuhan, mendengarkan dan melakukan persis seperti yang Tuhan sampaikan. Artinya, untuk mengalami kemenangan dari masalah-masalah kita, masalah keluarga, gereja, masalah dalam pekerjaan, keterikatan pada kebiasaan buruk, melawan kuasa kegelapan, tidak bisa hanya diserahkan kepada Tuhan. Tetapi ada andil kita untuk melakukannya. Berarti tanpa ketaatan tidak ada kemenangan. Saya mengerti sekarang bahwa untuk mengalami kemenangan dalam perkara hidup kita, apapun perkaranya, maka bagian kita adalah hidup dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Dan bagian Tuhan akan memberi petunjuk dan langkah untuk mengalami kemenangan. Ya, benar. Mazmur 37 ayat 3-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bicara ketaatan kita itu didasari 2 hal. Yang pertama, ketaatan dengan rasa percaya kepada kemahakuasaan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, ketaatan kita itu juga artinya mempercayakan diri kita pada kedaulatannya yang berotoritas dalam hidup kita, yakni dengan bersedia dipimpin dan dikendalikan Tuhan. Ketaatan itu tidak hanya di mulut, tapi ketaatan dilakukan. Bagaimana cara Tuhan menyatakan kemenangan atas Daud?
Nah, di ayat ini dikatakan, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Ini merupakan daerah melintang antara Israel Utara dengan Yehuda. Daud ingin menaklukkan penguasaan Filistin yang membagi dua Israel, yakni dari Geba sampai Gezer. Kemenangan itu tidak hanya menang atas penaklukan musuh, tapi juga adanya pengembalian hak dan penyatuan atau pemulihan kembali. Dari Geba sampai dengan Geser dikembalikan kembali kepada Daud dan ada dalam otoritas Daud. Tuhan itu mengerjakan kemenangan utuh, bukan setengah-setengah. Ketika kita menghadapi pergumulan, permasalahan, masa sukar, peperangan, maka Tuhan menolong kita tuntas dan menyeluruh atas semua persoalan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini apakah kita juga mengalami kekalahan dalam mengatasi masalah kita, pergumulan kita? Mungkin kita pernah merasa gagal, kita merasa terbatas, atau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Taat kepada Tuhan. Jika ya, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar taat kepada Allah. Buatlah komitmen baru di hadapan Allah agar kita memiliki ketaatan mutlak terhadap firman Allah. Baik Bu, saya mau taat pada Allah melalui firman-Nya. Sekalipun, apapun, bagaimanapun rumitnya masalah yang saya hadapi, saya percaya Tuhan akan bertindak dan memberikan jalan keluar serta kemenangan buat saya. Amin. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah dalam nama Yesus, mampukan kami untuk sungguh-sungguh taat, memperhatikan petunjuk-Mu dengan meninggalkan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Biarlah kami senantiasa menyerahkan diri kami dikendalikan oleh Tuhan. Apapun pergumulan dan persoalan kami, dalam nama Yesus. Amin. Shalom, salam sukacita buat kita semua.